Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini saya akan membawakan sedikit presentasi dengan judul Terapi Wicara sebagai Intervensi Holistik yang berkontribusi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebelumnya, kenalkan nama saya Renoza Kurniawan Dian dengan NIM P272290254040. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam materinya. Yang pertama ada latar belakang. Alasan saya menulis presentasi ini adalah kemampuan berkomunikasi merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia karena memungkinkan individu untuk mengekspresikan diri, berinteraksi sosial, dan berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari. Namun, gangguan komunikasi akibat faktor perkembangan, neurologis, atau medis dapat menurunkan kualitas hidup seseorang. Terapi bicara hadir sebagai intervensi holistik yang tidak hanya membantu kemampuan bicara dan berbahasa, akan tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri, kemandirian, serta kesejahteraan sosial dan emosional. Dengan berkembangnya ilmu kesehatan dan kesadaran masyarakat, ini terapi bicara semakin relevan sebagai upaya nyata untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik dan produktif. Selanjutnya ada terapi bicara dan ruang lingkupnya. Pengertiannya ialah terapi bicara adalah suatu bentuk layanan di bidang kesehatan yang berfokus pada penilaian, pencegahan, diagnosis, dan penanganan untuk gangguan komunikasi, bicara, bahasa, suara, irama bicara, dan gangguan makan menelan. Kemudian ada ruang lingkup terapi bicara. Ada gangguan bicara, gangguan bahasa, gangguan suara, gangguan irama kelancaran, gangguan resonansi, gangguan menelan, kemudian yang terakhir ada populasi khusus, semisal Down syndrome, cerebral palsy, dan lain-lain. Selanjutnya ada terapi bicara sebagai intervensi holistik. Pendekatan holistiknya apa, teman-teman? Berdasarkan data dari Mental Health Commission of New South Wales tahun 2020, pendekatan holistik ini berarti melihat individu secara menyeluruh. Dalam konteks kesehatan, bukan hanya soal menyembuhkan penyakit, akan tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan. Kemudian, relasinya dengan terapi bicara. Terapi bicara juga bisa menjadi bagian dari pendekatan holistik karena intervensinya yang tidak hanya memperbaiki aspek linguistik atau mekanikal, akan tetapi juga berdampak pada psikologis dan emosional, sosial, kognitif, dan juga kehidupan sehari-hari seorang klien terapi bicara. Selanjutnya ada metode dan teknik terapi. Berikut adalah beberapa contoh metode dan teknik yang sering digunakan oleh para terapis. Yang pertama ada metode berbasis stimulasi. Misalnya dengan metode multimodal stimulation untuk para afasia yang mengkombinasikan berbagai modalitas visual, auditory, dan taktil. Kemudian ada metode berbasis bermain. Untuk metode ini untuk anak dengan autism spectrum disorders. Terapi bicara berbasis bermain efektif meningkatkan kemampuan bahasa reseptif karena suasana yang menyenangkan meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, ada metode spesifik fonetik atau fonologi, yaitu contohnya pada anak yang lambat bicara di usia 4 tahun, yang memiliki fokus pada konsonan-konsonan tertentu seperti bunyi B dan P. Yang terakhir ialah edukasi orang tua dan pelibatan lingkungan. Misalnya, edukasi terapi bicara yang mandiri ada di rumah terhadap orang tua agar perawatan anak speech delay lebih optimal. Selanjutnya ada tantangan dan solusi. Tantangannya ialah ketersediaan terapis yang terlatih terutama di daerah yang terpencil. Kemudian ada
kesadaran masyarakat atas pentingnya terapi wicara. Yang ketiga, biaya dan akses ke layanan terapi yang memadai. Kemudian ada dukungan dari lingkungan, baik keluarga maupun sekolah, agar hasil terapi bisa lebih optimal. Yang terakhir ialah motivasi pasien dan kontinuitas terapi, misalnya latihan di luar sesi formal. Kemudian ada tantangan, ada pula solusi. Di sini solusinya yang saya cantumkan hanya beberapa. Yang pertama ialah integrasi terapi bicara dalam layanan kesehatan primer dan rehabilitasi neurologis sebagai bagian dari paket holistik. Yang kedua, pelatihan terapis dan penyediaan metode atau media yang kontekstual agar sesuai dengan budaya lokal. Yang ketiga, edukasi kepada keluarga dan masyarakat agar mendorong intervensi dini. Yang keempat, pengembangan kebijakan yang mendukung dan pendanaan terhadap terapi wicara. Selanjutnya ada kontribusi terapi wicara terhadap kualitas hidup masyarakat. Secara umum, kontribusi terapi bicara ini dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat ada banyak sekali. Namun, beberapa di antaranya dapat dikelompokkan menjadi beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama ialah meningkatkan kemandirian. Dengan terapi yang berhasil, individu mampu kembali berkomunikasi dan mengekspresikan diri. Yang kedua ada mengurangi beban keluarga, yaitu keluarga lebih terbantu dalam perawatan dan interaksi. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas, baik anak maupun dewasa, lebih berdaya dalam pendidikan dan pekerjaan. Yang terakhir ada mendukung kesejahteraan psikososial. Dengan komunikasi yang lancar, dapat meningkatkan rasa percaya diri, harga diri, dan mengurangi depresi. Selanjutnya, kesimpulan. Terapi wicara merupakan layanan kesehatan dengan ruang lingkup yang sangat luas, mencakup penilaian, pencegahan, diagnosis, dan intervensi terhadap gangguan bicara, bahasa, suara, kelancaran, resonansi, serta menelan. Sebagai bagian dari pendekatan holistik, terapi bicara tidak hanya memperbaiki aspek komunikasi, akan tetapi juga berpengaruh pada kesejahteraan psikologis, sosial, dan kognitif individu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa intervensi terapi bicara mampu meningkatkan kemampuan berkomunikasi, kemandirian, dan partisipasi sosial, serta mengurangi beban keluarga. Dengan demikian, terapi bicara memiliki peran yang sangat penting sebagai strategi holistik dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Baik, mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.